jangan deket-deket lagi sama Dewi. Laki-laki itu orang bermasalah. Dia dulu yang nyuri HP anak Kang Mus di angkot. Sekarang dia coba-coba nyuri Dewi dari kamu. Berarti dia itu yang dulu udah diajar habis-habisan? Ya, sekarang harus dikasih pelajaran lagi. Dulu Kang Mus, Kang Komar, Ujang, Joni, saya turun semua. Sebenarnya itu mubazir. Cacing kremi kayak gitu. Cukup saya, Tison. Iwan Tison boleh gagal ikut seleksi tinju Porda. Tapi nggak boleh gagal buat jadi sobat kamu. Akang kesini nggak bilang-bilang dulu. Ini namanya sidak. Sidak bukannya pekerjaan menteri. Datang ke sini pas mau lebaran. Nanya-nanya harga sama pedagang. Mana si Joni yang gagal jadi tentara? Nggak dateng, Kang. Sakit gigi. Si Jupri? Kalau nggak salah saya udah lapor. Dia saya skor gara-gara godain perempuan yang jualan di pasar. Sama kasusnya seperti kamu. Dulu saya skor gara-gara masalah itu juga. Saya mau udah insaf, Kang. Iwan yang gagal ikut seleksi petinju buat Porda? Kenapa sih Iwan? Mana? Kalau si Iwan baru aja saya skor. Masalahnya sama kayak si Jupri. Godain perempuan yang jualan. Terus sekarang kamu sendiri? Iya. Nggak ada orang lain kesini selain anggota kita? Nggak ada, mana ada yang berani kesini. Dia perempuan. Perempuan? Nggak ada. Kamu itu orang yang kurang berbakat bohong. Maksud Akang? Saya orang jujur gitu. Terima kasih. Aduh. Siapa perempuan yang udah masuk ke sini? Oh, saya ingat sekarang. Harus diginiin dulu baru ingat. Kirain maksud Akang apa? Udah, jangan bertele-tele. Siapa namanya? Namanya Yuli. Dia saya angkat jadi pegawai di sini. Ini bukan kantor. Iya, Kang. Rontok. Seperti apa perempuan yang kamu angkat jadi pegawai? Mulus, Kang. Saya. Siapa namanya? Yuli. Iya, saya ingat. Juga ingat kamu. Iya, kita sama-sama ingat. Masih jadi copet. Udah enggak sekarang mah. Ada planning mau dagang cilok. Mau dagang cilok? Apa mau ngambil perempuan orang? Perempuan orang siapa?
jangan deket-deket lagi sama Dewi. Minggu ini kamu belum store. Lagi disiapin sama Yuli. Kenapa, Kang? Telepon sekarang. Suruh ke sini. HP-nya mati. Susul ke rumahnya. Saya belum pernah ke rumahnya. Tapi kamu tahu alamatnya kan? Enggak. Komar! Ampun, Kang. Akang jangan ngamuk dulu. Biar saya urus dulu. Dijamin beres, Kang. Aduh. Nggak beres. Kamu botak. Ampun, Kang. Mika HP-nya mati. Sama, Resti juga HP-nya mati. Mika HP-nya mati dari tadi pagi. Sama, Resti juga. Kemana ya dia? Kalau Resti nggak bisa dihubungin, saya tuh rasanya gimana gitu. Jadi was-was, takut ada apa-apa. Kalau Mika, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Resti juga mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kamu kenapa, Bet? Saya baru ingat punya hutang ke warung deket rumah. Tolong dibayarin. Saya juga punya hutang ke saudara yang di Rancakalong. Tolong dibayarin. Saya juga punya hutang. Kamu teh banyak hutang? Iya. Tolong dibayarin. Kenapa minta dibayarin? Bukan bayar sendiri. Saya Ubed, kalau masih banyak hutang, jangan mati dulu. Nanti bikin repot orang lain. percuma hidup juga. Saya sudah 2 kali disiksa orang. Mau ke Malaysia juga nggak jadi. Ubed, kamu jangan putus asa. Kamu harus pesimis. Optimis, bukan pesimis. Maksud saya, kamu harus optimis. Orang yang jadi target operasi kamu waktu kamu jadi debt collector disuruh si Jamal, siapa namanya? Ratna. Ke Komar dia ngaku namanya Yuli. Uang iuran dari pedagang di pasar, uang setoran selama seminggu, dia yang pegang. Saya punya firasat jelek. Cari dia. Ya, Kang. Halo? Teman kita ngasih kabar. Ratna harusnya ngembaliin uang ke dia hari ini. Tapi Ratna nggak muncul dan nggak bisa dihubungi. Cari dia. Ya, Bos.